Halo Mang Cek Bicek galau-galau. Balik lagi dengan aku Cek Riki dan aku Cek Intan di Kulu Keler terus. Destinasi wisata Wong Kito. Cek Riki. Oi. Kita nih lagi ada di mana Iya ada di mana kita nih? Ini ada tulisan salon ini. Cak ada kudo-kudoan. Dah. Ada apa di dalam melok Ada orang. Bukan di situ Cek Riki, di sana. Oh, iya. Nah, di sini kita milih topi dulu, Cek. Pilih dulu, Cek. Yang mana, Cek? Ini bela aku. Ini bela aku. Warna hitam. Mantap. Keren enggak? Wah, kerennya Cek Diki. Cak apa kamu? Ini namanya pintu dari Padang, kayak bumbu. Masih jomblo? Sama lah. Ini jantan atau betina, Pak? Ini jantan. Jantan. Dari Aceh. Dari Aceh, Pak ya? Aceh, yang tadi dari Padang, yang ini dari Aceh. Aceh. Umurnya berapa, Pak? Ini 7 tahun. 7 tahun. Ayo kita ke sana lagi. Pak Mang Cek Bicek. Oh, dia lagi makan Mang Cek Bicek. Nah. Oh. Ini namanya siapa, Pak? Ini Audi. Betina ya? Audi Pak, makan. Audi. Audi, hai Audi. Halo. Sini dong. Rambutnya panjang, Pak. Umurnya berapa, Pak? Ini 6 tahun. 6 tahun. Pak, baca tak kami naik kuda, Pak? Oh, boleh. Boleh. Boleh, Pak, ya? Mana, Pak? Ke lapangan di depan. Oh, di sana. Oh, oke. Oh, Pak. Pak Mang Cek Bicek, kita pelok ih. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kulu Keler terus. Destinasi wisata Wong Kito. Jadi Mang Cek Bicek yang di rumah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Muhammad Fiska sebagai groomers dari kuda-kuda di Sultan The Stable ini. Ada berapa Pak kuda yang disediakan di Sultan Stable ini? Kalau untuk sekarang di sini ada 6 kudanya. 6 ya Pak ya? Dari mana aja itu Pak? Dari Padang 5, terus satunya dari Aceh. Oh dari Aceh. Ya, yang paling tinggi tadi Zikaris ya, di kandang paling awal tadi namanya. Itu dari Aceh. Kalau ini semua ada Pinto dan yang lain itu dari Padang semua. Oh gitu. Payakumbu. Payakumbu ya Pak ya? Payakumbu kan yang banyak. The Sultan Stable nih Pak, ini berdiri sejak kapan? Kalau berdiri awalnya sekitar kurang lebih 2016 yang lalu ya. Itu dibuka untuk Awal umum? berdiri. Belum. Bukan pertama itu owner kita bukannya cuma untuk ini aja, untuk komunitas kan. Ada komunitas KPBI, perkumpulan berkuda panahan Indonesia untuk Sumsel. Nah di sini markasnya. Ini Sumsel Pak ya? Iya, untuk Sumsel. Oh, gitu. Kan KPBI itu Latihannya di sini. ya punya nasional ya, dan untuk Sumsel di sini markasnya. Dan kebetulan owner kita juga adalah ketuanya. Ya, untuk Oh. Sumsel. Ya Pak Didi Awang ya. Berarti di sini bisa latihan juga Pak ya? Bisa. Kita Bisa. Ada paketnya kan. Di sini sendiri. Untuk sekarang itu ada paket, ada 2 paket ya. Untuk yang lesson riding, kelas menunggang berkuda. Paket pertama itu ada 4 kali pertemuan, sama yang kedua ada 8 kali pertemuan. Oh gitu. Jadi Mang Cek Bicek di The Sultan Stable ini bukan hanya berkuda yang Pak Cek kita naik ke, tapi juga kita bisa memanah.
Peloi kami terus di Hulu Kelir terus. Destinasi wisata Wong Kito. Jadi Mang Cek Bice, sekarang kita sudah bersama Pak Febri selaku pendamping dari latihan untuk memanah ini. Pak Febri, langkah pertamanya gimana ya Pak untuk melakukan memanah ini? Yang pertama kali harus aman dulu. Jadi kalau ada unsur yang kita anggap tidak aman, kita jangan memanah. Yang tidak aman itu bisa jadi pertama orangnya yang kurang fokus atau suka terlalu banyak main. Kemudian lingkungan arah kita memanah itu kalau arrow-nya lewat, dia akan mengenai orang ataupun hewan ataupun sesuatu yang makhluk hidup. Yang kedua adalah kita persiapkan alat untuk memanah, ya, yaitu busur dan anak panah. Anak panah. Pertama kita cara memasang busur dulu. Jadi ini namanya kondisi unstrum. Jadi sebelum memanah, logikanya kita harus bisa memasang tali anak panah. Coba dibuka gini talinya. Tapi kalau biasanya anak-anak yang suka ngambil peripat ataupun klub ini dihajari. Iya, latihan dari dasar Pak ya. Kalau saya pernah ngajar itu, kalau orang yang tidak bisa memasang tali pada busur itu belum diizinkan untuk memanah. Jadi terkait dengan busur ini sendiri yang perlu diketahui sebelum kita lanjut adalah tentang adab dan akhlak ataupun tata krama kita terhadap busur. Yang pertama adalah busur ini tidak boleh kita sandarkan langsung ke lantai. Oh gitu. Jadi minimalnya begini di kaki. Sekalipun lantainya ini karpet tebal ya. Jadi kalau kita mau santai lagi nggak ini atau lagi di foto gini aja. Tapi jangan langsung. Atau bisa lagi disandang begini. Ada beberapa pilihan ya. Atau diselempang dimasukkan. Atau nanti bisa begini. Atau kita letakkan di sesuatu yang agak tinggi yang dia nggak menyentuh lantai. Misalnya gini. Sesuatu yang bisa difungsikan sebagai bow stand. Ya, dudukan busur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah busur kalau ditarik dalam keadaan tanpa anak panah, ini tidak boleh dilepas. Jadi kalau kita tarik ini boleh, terserah mau narik gimana, mau gini boleh. Ini kita tarik, tapi jangan dilepas. Kalau dilepas itu namanya dry fire. Dry fire. Ya, dry fire itu akan bisa merusak bagian busur yang dilem, yang beda jenis. Ini jenisnya adalah fiber, ini adalah kayu. Fiber sama kayu disatukan dengan lem, kemudian diikat. Kalau kita tarik kemudian dilepas tanpa anak panah atau dry fire, itu bagian yang sambungan tadi bisa lemnya delaminasi. Pertama, posisi berdiri. Posisi berdiri itu apa? Oke, posisi berdiri, kaki cukup dibuka selebar bahu. Boleh nyerong gini, boleh. Bola kecil tadi namanya knocking point. Kalau kita posisi busurnya benar, lihat knocking pointnya lebih dekat ke atas daripada ke bawah. Kalau knocking pointnya lebih dekat ke bawah, itu berarti megang busurnya terbalik. Oh, kebalik. Nah, jadi posisi knocking point ini adalah dia setengah ke atas. Ya. Kalau dia setengah ke bawah, berarti kita menggenggam busur terbalik atau pasang talinya yang terbalik. Bukan di atas anak di samping. Ayo Mbak, coba Mbak. Ini Mbak belum merilis satu pun. Aku takut tangan saya salah. Ya salah. Kita di sini. Iya, kita bisa pakai sambil jalan, sambil gerak atau sambil loncat gitu. Ya, ya, nggak masalah. Mang Cek Bice, itu dia jalan-jalan kita di Sultan Stable dengan aku Cek Diki Dan aku Cek Intan. Hulu Kelir terus. Destinasi wisata Wong Kito. Dadah.